Diminum Ustaz. Allah, syukur khair. Ya Ustaz, kebetulan kita bertemu ini saya itu ada beberapa hal yang saya mau tanya sama Ustaz ini. Fadhal. Memang selama ini pikirannya selalu mengganjal tentang mimpi Ustaz. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bermimpi bertemu dengan kakek yang sudah meninggal. Ini apa maknanya Ustaz? Apakah memang kita bisa bertemu dengan kakek atau keluarga atau saudara yang telah meninggal itu Ustaz? Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, beliau menyebutkan bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia dan roh orang yang sedang tidur itu digenggam oleh Allah. Allah berfirman, "Walladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma." Biarlah Allah yang mewafatkan orang yang telah yang mati ketika ia tidurnya, ya. Alladzi yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika ia telah meninggal dunia, wallati lam tamut, dan yang belum meninggal dunia di tempat tidurnya. Adapun yang sudah meninggal, kata Allah, Allah tahan jiwanya. Adapun yang belum meninggal, maka Allah kirimkan lagi nyawanya, ya, rohnya tersebut kepada orang yang masih tidur tersebut. Sehingga bisa saja ketika perjalanan atau ketika ya roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidur, maka itu kita bisa bertemu dengan roh-roh yang sudah meninggal dunia. Dan itu semuanya tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah SAW sendiri, ya, itu sering terjadi dan pernah terjadi sebagian sahabat bertemu dengan temannya yang sudah meninggal dunia. Bahkan ia bertanya kepada temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada dua orang sahabat yang hijrah. Kemudian yang satu tidak sabar dengan penyakit yang ada di kota Madinah. Lalu ia pun memotong urat nadinya dan ia meninggal dunia. Di malam harinya temannya, ya, bermimpi dan bertemu dengan dia. Ya, kemudian temannya berkata, "Apa yang Allah lakukan kepada kamu?" Kata orang ini, "Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya karena hijrah saya. Namun Allah tidak memperbaiki kerusakan tangan saya disebabkan akibat perbuatan saya tersebut." Iya. Allahu a'lam. Lalu ini Ustaz, apakah berarti mimpi-mimpi itu benar dan setiap mimpi itu bisa ditakwil Ustaz? Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi dari Allah. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi dari kegundahan hati. Adapun mimpi dari Allah, maka itu sesuatu yang hak. Adapun mimpi dari syaitan, maka itu sesuatu yang godaan syaitan belaka. Adapun yang dimaksud dengan mimpi dari kegundahan hati, maka itu akibat daripada kita banyak pikiran. Ada orang mikirin utang aja. Akhirnya apa yang terjadi, ya? Mimpi dia dikejar-kejar argojo, suruh bayar utang. Itu bisa terjadi, ya. Kita banyak pikiran, ya. Kita memikirkan sesuatu, maka pada waktu itu kebawa mimpi, gitu kan. Nah, yang bisa ditakwil itu adalah mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah terkadang sesuatu yang sifatnya isyarat, yang tentunya hanya dipahami oleh orang-orang yang faqih. Adapun yang tidak faqih, maka dia terkadang kurang memahami tentang makna daripada mimpi tersebut. Allahu a'lam. Jadi nggak setiap orang bisa menakwil mimpi ya Ustaz ya? Hanya orang-orang yang memahami keilmuan yang bisa menakwil mimpi. Betul. Yang mentakwil mimpi hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kefaqihan. Adapun orang sembarangan yang tidak diberikan kefaqihan, dia tidak akan paham, dia tidak akan memahami apa isyarat-isyarat yang terdapat dalam mimpi tersebut. Ya.
Oh iya, Ustaz, tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa mimpi itu ada yang datang dari Allah dan juga ada yang datang dari setan. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan ke kita nih, kira-kira cirinya seperti apa, Ustaz? Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kata Aisyah, "Awwalu ma budi'a minal wahyi," yang pertama kali dimulai dari wahyu adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Dan adalah Rasulullah tidaklah bermimpi kecuali ia datang seperti falaqus subh, cahaya subuh. Artinya sangat jelas sekali mimpi itu. Ini menunjukkan bahwa tanda mimpi dari Allah itu sifatnya jelas. Tandanya jelas sekali. Tidak ada padanya kesamaran pada mimpi tersebut. Dan di dalam mimpi tersebut terdapat hal-hal yang tentunya kabar gembira kepada seorang mukmin. Nah, itu adalah tanda-tanda, biasanya itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa mimpi itu semakin mendekati subuh semakin jelas. Ya, semakin mimpi itu mendekati subuh, mimpi itu semakin jelas dan terang. Ya. Adapun mimpi dari syaitan, maka itu mimpi yang tidak jelas. Bahkan terkadang ya sifatnya menakut-nakuti kita. Seperti kita mimpi dikejar anjing, atau kita mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ya, seperti kita jatuh melayang. Itu semua ada dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mimpi dari Allah, itu diantara tandanya adalah mimpi tersebut jelas, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allahu a'lam. Lalu kan ada beberapa fenomena yang terjadi, Ustaz. Jadi sebagian kelompok Islam itu menganggap bahwa mimpi wali itu dapat digunakan sebagai dasar pendalilan. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, Ustaz? Jelas ini batil, ya akhi. Karena mimpi itu, kata para ulama, mubasyirat, hanya sebatas memberikan kabar gembira saja kepada mukmin. Memang disebutkan dalam hadis bahwa mimpinya seorang mukmin itu 1/46 daripada bagian kenabian. Dan disebutkan dalam hadis juga bahwa nanti di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu benar. Dan asdaqum ru'yan asdaqum hadisan, kata Rasulullah. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Semakin jujur, tak pernah berdusta, semakin mimpinya benar. Semakin dia banyak berdusta, semakin mimpinya juga bohong. Ya. Maka apakah berarti itu mimpi bisa dijadikan hujah? Jelas tidak benar. Karena hujah itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mimpi itu hanya sebatas mubasyirat, ya, pemberi kabar gembira saja bagi seorang mukmin. Walaupun terkadang mimpi itu bisa ditakwil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mentakwil beberapa mimpi para sahabat dan sahabiat, ya. Contohnya ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi sesuatu yang aneh dan aku tidak ingin menceritakannya kepada engkau." Kata Rasulullah, "Ceritakan saja." Kata sahabiat ini, "Aku bermimpi bagian dari tubuhmu berada di pangkuanku." Kata Rasulullah, "Itu mimpi yang baik. Kamu kelak akan mengasuh salah satu dari keturunanku." Itu ternyata yaitu anaknya Fatimah, itu Hasan dan Husain, diasuh oleh sahabiat ini. Juga pernah suatu ketika Rasulullah SAW bermimpi, ia melihat beliau minum susu. Kemudian sisanya diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa mau takwil mimpi itu, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, takwil mimpinya adalah ilmu. Ya. Nah, ini terkadang kita diberikan oleh Allah isyarat-isyarat kepada mimpi-mimpi yang sifatnya itu bukan hujah, bukan dalil, tapi sebagai kabar gembira atau bahkan sebagai peringatan. Terkadang Allah mengingatkan kita dalam mimpi kita, ya, mengingatkan seorang hamba melalui mimpinya. Misalnya kita melihat dalam mimpi kita melihat kita nggak pakai pakaian. Sementara Rasulullah pernah bermimpi melihat manusia itu pakaiannya bermacam-macam. Ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pusatnya. Kemudian ketika Rasulullah ditanya apa takwil mimpi itu, ya Rasulullah, kata Rasulullah, agama.
Nah, ketika kita bermimpi kok kita nggak pakai pakaian dalam mimpi kita itu pertanda Allah mengingatkan kita bahwa agama kita ini harus diperbaiki. Ya. Terkadang misalnya ada orang mimpi ya disuruh untuk mencuci bajunya. Ya padahal itu adalah takwil mimpi, apa perlu ditakwil? Dalam ayat disebutkan wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Banyak ulama menafsirkan bajumu di sini artinya hati. Nanti ketika kita misalnya mimpi disuruh mencuci baju kita, artinya sucikan hati kita. Ini hal-hal yang sesuatu yang sifatnya baik untuk seorang mukmin. Tapi sebagai sandaran dalam masalah hukum, ya, karena hukum sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu. Maka dari itu, ya, bukan sandaran hukum, bukan dalil dalam pensyariatan sama sekali, tapi itu hanya sebatas mubasyirat, itu sebagai kabar gembira bagi seorang mukmin. Ya, Allah. Iya, Ustaz. Ini yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya, Ustaz. Bagaimana kalau mimpi yang sama itu datangnya berulang-ulang, Ustaz? Misalnya kemarin pernah bermimpi, beberapa minggu yang lalu pernah dengan mimpi yang sama, kemudian malam tadi juga mimpi yang sama. Apakah kita bisa meyakini bahwa ini adalah satu yang dimaksudkan dengan Ustaz tadi? Tergantung jenis mimpinya yang seperti apa, Pak. Mungkin kita butuh tanya kepada ahlinya. Ahli yang betul-betul faham dan faqih tentang masalah ta'wil ru'ya. Mungkin si alim tadi bisa menerjemahkan kepada kita maksud mimpi tersebut apa. Wa illa kita sebagai seorang hamba Allah tidak boleh dipermainkan oleh mimpi. Setiap ada mimpi langsung lihat kamus mimpi. Setiap mimpi langsung tidak. Kata Rasulullah SAW, mimpi itu seperti burung yang terbang dan dia akan hinggap sebagaimana ditakwilnya. Maka kalau kita tidak takwil mimpi itu, ya biarkan burung itu terbang, tidak akan memberikan mudarat apa-apa. Walaupun dia berulang, Ustaz, ya? Walaupun dia berulang. Kalau memang ternyata isinya kabar gembira, alhamdulillah, kita puji Allah. Namun di sana ada yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika seseorang mimpi buruk, Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah bimbingan. Apa itu? Yang pertama, seseorang ketika bermimpi buruk itu berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, meludah ke kiri, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kemudian setelah itu dia merubah sikap tidurnya ketika dia mimpi itu. Lalu jangan diceritakan kepada siapapun juga. Jangan kita ceritakan kepada siapapun juga. Sedangkan kalau mimpi itu mimpi baik, ya kata Rasulullah, maka kita puji Allah. Kemudian jangan kita ceritakan kecuali kepada orang-orang yang kita cintai saja. Karena belum tentu ketika ada orang yang mendengar mimpi kita yang baik tersebut, semua orang suka. Terkadang ada orang yang dengki kepada kita. Maka ini para bimbingan dari Rasulullah SAW dalam masalah mimpi. Allah. Baik, mungkin itu syukron Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan nasihat untuk kami gitu, Ustaz, agar kita bisa menyikapi mimpi-mimpi yang akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khair. Syukur, Ustaz, jazakallah khair. Minum dulu, Ustaz. Allah.